Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saat ini kita berkumpul bersama di majelis yang mulia ini untuk mengenang salah satu panutan umat, penerus perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru kita semua, orang tua kami, Tuan Guru Syekh Muhammad Sya'rani Arif yang lebih dikenal dengan panggilan Guru Anang Sya'rani. Pertama-tama atas nama keluarga besar Guru Anang Sya'rani Arif, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, jazakumullahu khairan, kepada semua hadirin, terkhusus untuk para ulama, para habaib, para tuan guru dan tokoh masyarakat yang tak mampu kami sebutkan namanya masing-masing karena telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di majelis yang mulia ini. Tak lupa kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, pemerintah setempat dan terkhusus warga Kampung Melayu, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua dengan keridhaan dan surganya, Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, perkenankan saya mewakili keluarga besar sahibul haul Guru Anang Sya'rani membacakan sekelumit kisah hidup beliau dengan harapan semoga kita mendapatkan keberkahan beliau serta diberi taufik untuk meneladani beliau, Allahumma amin. Guru Anang Sya'rani lahir 110 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1914 Masehi di Kampung Melayu, Martapura, Kalimantan Selatan, tempat di mana saat ini kita berada. Perjalanan hidup beliau sejak kecil hingga menjadi ulama yang disegani dan diakui keilmuannya oleh dunia Islam hingga saat ini tak lepas dari peran besar ayah beliau, yaitu Muhammad Arif, dalam membesarkan putranya. Muhammad Arif adalah seorang pedagang, namun beliau dipenuhi rasa cinta dan pada ilmu dan ulama. Karena itulah saat menikah beliau memilih putri seorang ulama besar di masa itu, yaitu Syekh Abdullah Khatib, putri yang bernama Fathul Jannah, untuk menjadi teman hidupnya. Rasa cinta kepada ilmu yang menggelora di hati Muhammad Arif terbukti saat membesarkan putranya. Beliau sama sekali tidak mengharap putranya menjadi pengusaha sukses, tidak pernah mendidiknya untuk menjadi pandai berdagang dan semisalnya, akan tetapi justru berharap agar putranya menjadi ulama besar. Di masa kecil, Guru Anang Sya'rani diserahkan oleh sang ayah untuk dididik langsung oleh sang kakek yang merupakan guru besar Kalimantan yang diakui keluasan ilmunya. Walau tidak berlangsung lama, Guru Anang Sya'rani sempat diasuh langsung oleh kakek hingga sang kakek wafat saat Guru Anang Sya'rani kurang lebih berusia 6 atau 7 tahun. Setelah wafatnya sang kakek, semangat ayah beliau untuk menjadikan anaknya sebagai ulama tak surut, bahkan semakin membara. Sang ayah ingin anaknya kelak memiliki keluasan ilmu seperti Syekh Abdullah Khatib. Oleh karena itu, sang ayah Muhammad Arif menyerahkan pendidikan anaknya kepada sepupu istrinya, yaitu Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail, yang dewasa itu merupakan tokoh ulama yang disegani dan sekaligus murid utama Syekh Abdullah Khatib. Selama sang anak belajar, sang ayah membaktikan dirinya mencari nafkah yang halal untuk membiayai pendidikan anaknya. Tak jarang Muhammad Arif melakukan perjalanan dagang keluar kota guna mendapatkan penghasilan yang cukup untuk keberlangsungan pendidikan putranya tersebut. Kesungguhan sang ayah ini dirasakan pula oleh Guru Kashful Anwar
beliau pun tak ingin mengecewakan saudaranya itu. Guru Kashful Anwar pun sepenuh hati menganggap putra sepupunya itu seperti putranya sendiri. Beliau pun mendidiknya dengan disiplin yang tinggi dan pembagian waktu yang sangat ketat. Tak ada satu waktu pun yang terlewatkan tanpa belajar dan belajar selama kurang lebih 8 tahun sejak wafatnya sang kakek, Syekh Abdullah Khatib. Guru Anang Sya'rani dididik langsung oleh Guru Kashful Anwar. Saat usia beliau menginjak dewasa, yaitu kurang lebih 15 atau 16 tahun, sang guru merasa telah memberikan seluruh ilmunya kepada muridnya tersebut dan berkehendak membawanya belajar lebih banyak lagi dari ulama-ulama besar di masa itu. Oleh karena itulah Guru Kashful Anwar meminta izin kepada Muhammad Arif untuk membawa putranya tersebut belajar di kota Makkah Al-Mukarramah. Hal ini karena Guru Kashful Anwar melihat Guru Anang Sya'rani memiliki bakat untuk menjadi ulama besar meneruskan beliau. Ajakan Guru Kashful Anwar ini pun disambut dengan sukacita oleh sang ayah Muhammad Arif. Beliau pun bekerja keras mengumpulkan harta guna membiayai anaknya melakukan perjalanan haji sekaligus tinggal di Mekah untuk menuntut ilmu di sana. Akhirnya dengan bekal seadanya dari sang ayah, Guru Anang Sya'rani ke Mekah diantarkan langsung oleh Guru Kashful Anwar dan keluarga besarnya. Tepatnya pada tahun 1930 Masehi, saat berusia 15 atau 16 tahun, beliau memulai perjalanan besarnya menuntut ilmu ke tanah haram. Sesampainya di Makkah, Guru Kashful Anwar tidak serta-merta meninggalkan murid kesayangannya tersebut dan kembali ke tanah air. Akan tetapi Guru Kashful Anwar menemani dan membimbing Guru Anang Sya'rani serta kerabat dekat beliau yang saat itu juga ikut belajar di Mekah, yaitu Guru Syarwani Abdan Bangil, untuk belajar dari ulama-ulama pilihan yang dikenal keluasan ilmu dan kewaliannya. Pagi, siang, sore, malam, tak ada waktu satupun yang disia-siakan. Sepanjang hari selama 2 tahun Guru Kashful Anwar menjadi guru sekaligus teman bagi kedua mutiara Banjar, Guru Anang Sya'rani dan Guru Syarwani Abdan, dalam menuntut ilmu di kota Mekah. Hingga tibalah saat perpisahan dengan sang guru, saat dimana kedua mutiara ini harus berjalan sendiri tanpa ditemani. Itulah saat yang menyedihkan bagi Guru Anang Sya'rani, karena harus melanjutkan pendidikan tanpa guru yang setia menemani beliau sejak usia 7 tahun. Tak terasa selama 10 tahun beliau tidak pernah berpisah dari gurunya. Tentunya perpisahan ini berat untuk dilakukan, akan tetapi tak bisa dihindari. Guru Kashful Anwar harus kembali ke tanah air, ke Martapura, guna melanjutkan perjuangan beliau membesarkan Darussalam, dan yang merupakan pesantren tertua di Kalimantan Selatan sekaligus pusat keilmuan utama dan penuh keberkahan, dan berhasil mencetak ulama-ulama besar yang mencapai derajat kewalian. Sepeninggal gurunya, Guru Anang Sya'rani melanjutkan pendidikan di kota Mekah dan belajar dari banyak ulama tersohor di masa itu. Kesungguhan beliau pun membuahkan hasil, sehingga beliau dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram dan dihadiri oleh ulama-ulama besar di masa itu. Selama di Makkah, Guru Anang Sya'rani mempelajari berbagai disiplin ilmu, namun ilmu yang paling menonjol beliau kuasai adalah ilmu hadis, sehingga beliau pun mendapat julukan sebagai muhaddits muda dari Indonesia. Adapun di antara masyayikh serta guru-guru beliau adalah Syekh Abdullah Khatib, Syekh Muhammad Kashful Anwar, Syekh Abdul Qadir Hasan, Syekh Ali Al-Banjari, Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Sa'id Al-Yamani, Syekh Umar Hamdan, Syekh Sayyid Abbas Al-Maliki, Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Kutbi, Syekh Ahyad Al-Bughuri, Syekh Muhammad Al-Arabi, Syekh Sulaiman Ad-Dajastani, الشيخ عبيد الله التركي، الشيخ حسن المشاط، الشيخ عبد الباقي،
Syekh Saifullah At-Turki dan lain-lain. Pada tahun 1940 berita duka mengguncang hati sang guru, hati Guru Anang Sya'rani, Guru Kashful Anwar yang merupakan guru, ayah sekaligus sahabat bagi beliau berpulang ke rahmatullah. Berita duka ini menggerakkan hati beliau untuk kembali ke tanah air guna menziarahi almarhum gurunya di Martapura. Akhirnya setelah 10 tahun berguru di Makkah dan berhasil tampil sebagai guru yang mengajar di Masjidil Haram, pada tahun wafatnya Guru Kashful Anwar yaitu 1940 Masehi, Guru Anang Sya'rani kembali ke tanah air. Sesampainya di tanah air, beliau segera kembali ke Martapura untuk menziarahi kekasih hatinya, sang guru utama yang menuntun perjalanan hidupnya, Guru Kashful Anwar, serta melepas rindu dengan keluarga besar yang menanti kedatangan beliau dengan sukacita. Saat itu usia beliau kurang lebih 26 tahun. Bisa kita bayangkan, seorang remaja belum menikah di usia 26 tahun telah mampu meraih kesuksesan besar dalam dunia Islam dengan berhasil mengajar di Masjidil Haram. Semua itu berkat cita-cita besar sang ayah dan perjuangan sang guru yang tak kenal lelah mendidik muridnya. Mutiara ini pun menjadi incaran banyak ayah yang ingin menjadikan beliau sebagai menantunya. Ipar beliau Haji Abdul Samad pun segera menjodohkan beliau dengan anak angkat pamannya Haji Abdurrahman Jamal yang sekaligus pengusaha sukses di masa itu. Akhirnya Guru Anang Sya'rani menikah dengan Siti Khadijah, putri angkat dari Haji Abdurrahman Jamal, pada usia kurang lebih 26 tahun. Beberapa tahun beliau tinggal di Martapura membina rumah tangga. Akan tetapi panggilan hati untuk menimba ilmu lebih dalam lagi tak bisa dihindari. Rasa haus akan ilmu tak bisa dielakkan. Kendati saat itu beliau baru saja mendapatkan karunia seorang putra pertama, yaitu yang bernama Haji Muhammad Sibawayh. Beliau pun segera kembali ke tanah suci. Akhirnya pada tahun 1947, pada saat berusia 33 tahun, beliau kembali ke Mekah membawa istri dan anak pertamanya untuk kembali menimba ilmu di tanah suci. Sejak tahun 1947 hingga tahun 1953, beliau tekun belajar dan mengajar di Makkah, bergaul dengan sejumlah ulama di masa itu. Kemudian pada tahun 1953 beliau kembali ke Indonesia dan menetap di Jakarta di kediaman ayah angkat istri beliau Haji Abdurrahman Jamal selama kurang lebih 6 tahun. Di sana beliau tak pernah lelah untuk menyebarluaskan ilmu. Setiap hari, pagi, siang, sore, malam, rumah beliau ramai dengan penuntut ilmu dan dikunjungi oleh ulama-ulama Nusantara dewasa itu. Setelah 6 tahun di ibu kota, Martapura kembali memanggil beliau saat Darussalam membutuhkan nahkoda. Guru beliau Syekh Abdul Qadir Hasan yang telah memimpin Darussalam selama 19 tahun meminta beliau untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan Darussalam. Maka pada tahun 1959 atau tepatnya saat beliau berusia 45 tahun, Guru Anang Sya'rani kembali ke Martapura dan menghabiskan usianya untuk mencetak ulama yang tak sekedar berilmu akan tetapi mampu mencapai derajat kewalian. Selama 10 tahun tanpa kenal lelah, beliau mendidik umat dan membimbing masyarakat dengan cara-cara yang santun dan penuh rasa cinta. Sebagai seorang murid, Guru Anang Sya'rani tak pernah melupakan gurunya, yaitu Guru Kashful Anwar. Sebagaimana diceritakan, beliau biasa menghabiskan waktu luangnya sehari-hari untuk membaca dan mengkaji kitab seorang diri di area pemakaman gurunya, yaitu Guru Kashful Anwar. Sebagaimana diceritakan oleh Abah Guru Sekumpul, bahwa suatu ketika Abah Guru Sekumpul hendak membaca kitab pada Guru Anang Sya'rani. Setelah mengambil kitab di rumah sang guru, Abah Guru Sekumpul pun
mencari sang guru keliling kampung Melayu, mulai ba'da asar hingga maghrib. Berjalan kaki keliling kampung dari satu lokasi ke lokasi yang lain dengan semangat besar untuk belajar. Abah guru pun baru menemukan guru Anang atas petunjuk tukang kayuh sampan. Tukang kayuh sampan memberitahu beliau bahwa guru Anang Sya'rani sedang berada di pemakaman guru Kasyful Anwar. Abah guru sekumpul pun segera mendatangi guru Anang Sya'rani, dan beliau menyaksikan guru Anang sedang larut mengkaji beberapa kitab di area pemakaman guru Kasyful Anwar. Demikianlah kedekatan guru dan murid yang tak sirna walau telah terpisah dan berbeda alam. Inilah cinta yang patut kita teladani. Guru Anang Sya'rani dengan keluasan ilmunya dikenal sebagai figur yang low profile, tak suka menonjolkan diri dan lebih menyukai ketidaktenaran dan fokus pada pengabdian. Guru Anang Sya'rani dikenal sangat mencintai murid-muridnya. Berdasarkan berbagai kisah yang disampaikan oleh keluarga maupun masyarakat, Guru Anang hampir selalu menjamu murid-muridnya selepas menyelesaikan ujian dan mengkhatamkan kitab. Beliau memasakkan mereka masakan yang lezat dengan kedua tangan beliau sendiri. Bahkan murid-murid beliau merasa bahwa Guru Anang Sya'rani lah yang melayani mereka jauh dari pelayanan mereka kepada sang guru. Guru Anang Sya'rani juga sangat mencintai ketujuh anaknya dan keluarganya. Setiap sore beliau tidak akan masuk ke dalam rumah sebelum memastikan semua anak yang sudah berada di rumah. Dengan setia dan penuh cinta, beliau menunggu putranya ditumpahkan. Tumpakan adalah tempat sampan dilabuhkan. Beliau tidak akan masuk ke dalam rumah sebelum putranya sampai ke rumah. Guru Anang Sya'rani dikenal sangat ramah dan suka menjamu tamu, melayani langsung mereka dan memasakkan mereka sendiri tanpa mewakilkan kepada orang lain. Setiap tamu yang datang tak pernah pulang dengan rasa kecewa. Hati mereka senang dan perut mereka kenyang. Selama 10 tahun beliau membaktikan diri di Darussalam. Bahkan beliau mengarang beberapa kitab untuk kebutuhan pondok pesantren Darussalam dan pondok-pondok sejenis lainnya. Di antaranya adalah Hidayatul Zaman min Ahadits Akhir Zaman dan Tanwirut Thullab fi Usulil Hadis. Di saat gigihnya beliau membaktikan diri untuk menghidupkan agama Allah, akhirnya beliau pun jatuh sakit. Dalam sakitnya ada kala beliau tak nafsu makan dan membasahi lisannya dengan zikir. Bahkan beliau teramat sering membaca dan mengulang-ulang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut dengan suara yang lantang. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, niscaya masuk surga. Kondisi beliau pun makin menurun hingga akhirnya beliau tak mampu lagi untuk bangun dari tempat tidurnya. Namun seminggu sebelum wafat, wajah beliau nampak berseri-seri dan bersemangat. Bahkan beliau pun bangun dari tempat tidurnya lalu menyuruh agar rumah dibersihkan dan dirapihkan. Beliau mengatakan bahwa guru-guru beliau datang menjenguk. Lalu beliau pun berpakaian rapih dan duduk seraya berbicara dalam bahasa Arab layaknya orang yang sedang menyambut dan menerima kunjungan tamu. Pada suatu dini hari, beliau meminta agar lampu-lampu dinyalakan, pintu-pintu dan jendela dibukakan. Beliau berkata bahwa para penjemputnya telah tiba. Beliau menyuruh anak pertamanya untuk menjemput Syekh Abdul Qadir Hasan dan Syekh Salim Ma'ruf. Lalu mereka datang. Beliau berwasiat kepada Syekh Salim Ma'ruf agar bersedia untuk memimpin pondok pesantren Darussalam sepeninggal beliau. Dalam suasana yang mengharukan tersebut, beliau mengajak seluruh orang yang hadir menjenguk untuk membacakan surah Yasin yang dipimpin oleh beliau sendiri. Bahkan pada saat itu beliau sempat menegur bacaan dari salah seorang jamaah yang hadir yang salah dan membaca dan terbata-bata. Akhirnya
ketika fajar menjelang, seiring dengan selesainya pembacaan surah Yasin, azan pun berkumandang, menyerukan seruan suci ilahi dengan senyum indah yang memancar dari wajah bibir beliau, dan bibir beliau dengan fasih dan lantang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dan beliau pun menghembuskan nafas terakhir dengan indah. Syekh Muhammad Sya'rani Arif wafat pada hari Rabu Jumadil Ula pada usia kurang lebih 55 tahun. Semoga Allah meletakkan ruh beliau bersama para nabi dan wali, serta memberikan keberkahan beliau kepada kita semua serta keluarga dan sahabat, dan semoga kita semua dicatat sebagai pecinta-pecinta beliau yang dicintai oleh beliau. Allahumma amin. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian, dan semoga yang kami sampaikan diterima oleh beliau dan membahagiakan beliau di alam sana. Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hada minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.